Wajah Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah terlihat berbinar gembira saat berada di lokasi pertanian padi desa Sumbersari, Kecamatan Lokulu. Inilah saatnya panen raya, di mana sejak 3 tahun terakhir pemerintah turun tangan membantu petani dengan program Makmur Idaman. Bupati Edi Damansyah ditemani para pejabat lain antusias mencoba mengemudikan mobil mesin potong padi. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun yang memang menjadi bagian kolaborasi dalam program Makmur Idaman. Pak, lama sih, Pak. Pak, lihat sini, Pak. Biasa. Program Makmur Idaman adalah kegiatan di mana petani mendapatkan pendampingan penuh mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari permodalan, pendampingan pemupukan, pengelolaan hama hingga pasar setelah panen. Selain berkolaborasi dengan anggota DPRD Kaltim, Pemkab Kukar menggandeng Pupuk Indonesia dan perusahaan swasta. Desa Sumbersari, Kecamatan Lokulu. Jadi kawasan di Sumbersari ini lebih kurang 325 hektar. Tapi hari ini kita berada di kawasan yang lebih kurang 50 hektar, yang khususnya lokus program Makmur Idaman. Makmur Idaman ini program kerjasama kami bersama dengan Pupuk Kaltim PKT. Ya, jadi dalam rangka pengembangan optimalisasi di kawasan lokus Demplot Makmur ini, itu tadi disampaikan ada peningkatan hasilnya. Kalau selama ini sebelum ada program Makmur Idaman itu sekitar ubinannya 4,5 ton per hektar, tapi tadi setelah diubin teman-teman itu mencapai 5,5 ton per hektar. Itu yang bagian, sehingga program ini nanti akan kita terus lanjutkan di titik-titik yang ada di beberapa kecamatan. Nah, terus memang harapan saya juga seiring dengan kegiatan itu, ini kan ada beberapa kami melakukan monitoring yang berkaitan dengan beberapa pemberian peralatan pertanian seperti kombain ini murni dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Tadi juga beberapa kelengkapan peralatan lainnya, tapi di lain itu tadi hasil penyampaian beberapa perwakilan petani di dalam kelompok Capir Ribon tadi, misalkan pingin nanti usulnya jalan usaha tani. Jalan usaha tani memang sudah dikerjakan, cuman masih ada beberapa titik belum tersambung dengan baik. Itu menjadi prioritas. Misalkan tadi yang berkaitan dengan fungsi parit Jepang, yang salah satu saluran irigasi yang cukup besar di Kecamatan Lokulu ini yang aksesnya langsung ke Sungai Makam. Nah, itu sedang juga dikerjakan beberapa titik tertentu. Ada nanti titik-titik yang ada embung yang skala kecil untuk yang temporer dalam jangka pendek ini yang memang harus nanti kita bangun di kawasan ini. Nanti selanjutnya ada lagi realisasi program kami kerjasama dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara yang merupakan program karya bakti TNI, itu juga menyasar infrastruktur tani. Juga salah satu lokusnya di Kecamatan Lokulu ini dan Kecamatan Tenggaru Seberang dan Kecamatan Sudiyu. Nah, jadi yang perlu saya pertegas pada kesempatan ini memang pembangunan pertanian yang kami tetapkan ini berbasis kawasan. Karena sekitar 9.000 sekian hektar yang existingnya itu sudah sangat aktif. Hanya ini tinggal optimalisasinya. Bukan berarti kecamatan yang di luar kawasan itu tidak kita bangun, tidak kita fasilitasi. Cuman masih dalam kawasan ini kita ingin membangun ekosistemnya itu. Jadi tidak hanya kita berbicara bagaimana meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga tata niaganya juga bisa teratur dengan baik. Di sanalah peran pemerintah desa melalui BUMDesanya. Seperti tadi yang kita bicarakan, diskusikan, temanya di dalam Komin Capir Ribon tadi, penguatan peran fungsi BUMDes. Kenapa Lokulu menjadi percontohan kami tetapkan? Karena ada beberapa desa di Kecamatan Lokulu seperti Desa Sumber, Desa Sumbersari ini, itu BUMDesnya sudah core bisnisnya salah satunya di bidang pertanian. Nah, sudah berjalan dengan baik. Nah, tentunya keberhasilan beberapa pemerintah desa di Kecamatan Lokulu ini juga tidak berdiri sendiri.
ada peran dunia usaha, para perusahaan di sekitarnya. Nah ini yang ingin kita buat nanti konsepnya sehingga bisa dicontoh oleh beberapa desa kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Insya Allah dengan kerja bersama kita, cita-cita kita untuk mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur secara bertahap itu saya pastikan bisa kita capai dengan baik. Menurut cerita petani, tahun 2020 lalu lahan pertanian mereka mengalami masalah karena terdapat kandungan zat asam yang tinggi. Akibatnya produksi pertanian tidak maksimal, sehingga membuat Bupati Kukar turun tangan mengatasinya. Langkah pertama mengurangi zat asam dengan cara menaburkan dolomit. Ternyata membuahkan hasil pada tahun 2021, hasil produksi sudah berjalan normal. Peningkatan produksi petani mulai terasa saat panen tahun 2022 dan 2023. Jika sebelumnya hanya sekitar 4 ton per hektar, saat ini mencapai 5-6 ton padi per hektar. Untuk menjadi lumbung pangan, kita harus melihat potensi daerah. Potensi daerah ini supaya kita bisa memetakan segmentasi pertanian apa yang cocok. Ya, seperti di Sumbersari ini segmentasinya pertanian padi. Jangan dimasukkan program hortikultura atau program penanaman yang lain. Nah, ini harus kita jaga. Kemudian PPU di Sebabulu sebagainya itu kan memang lumbung padi. Jangan dialihfungsikan untuk yang lain. Apalagi dialihfungsikan untuk tambang. Nah, ini yang menjadi tantangan terberat kita. Predator kita adalah alihfungsi lahan ke pertambangan. Nah, ini harus kita jaga betul-betul dan alhamdulillah kalau Sumbersari ini saya mulai masuk 2013 mengadvokasi Sumbersari karena mau ditambang waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakatnya tetap bertahan, tidak mau ditambang. Saya sedih kalau sampai ini ditambang karena apa? Lumbung pangan kita pasti akan berkurang. Gitu. Nah ini harus kita kembangkan dan pemerintah bersinergi antara pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi harus bersinergi untuk mengembangkan ini. Luas lahan sawah di Desa Sumbersari Lokulu ada 350 hektar. Inilah salah satu lahan andalan untuk menopang kebutuhan pangan warga Kutai Kartanegara agar swasembada pangan. Pemkab Kukar sangat serius dalam program sawah pertanian ini. Ada 5 kawasan pertanian padi ditetapkan sebagai program makmur idaman dengan luas total 7.636 hektar. Dari Desa Sumbersari, Hardin, BKTV melaporkan. Luar biasa, diangkatkan tinggi Bapak. Mudah-mudahan penjualannya juga sukses ya panen raya hari ini. Amin ya rabbal alamin.